pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Ibni Fauzan di sela-sela waktu Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan laporan pembelajaran ataupun learning journal di hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada hari itu, setiap kelompok menayangkan hasil video yang telah dibuat, yaitu video tentang berita investigasi. Di sini saya akan membahas tentang video dari kelompok saya yang mana berjudul Derita Anak Jalanan, Siapa yang Harus Disalahkan. Selain menayangkan video, kami juga memberikan yaitu proposal liputan investigasi. Isi dari proposal liputan investigasi dari kelompok 3, yaitu kelompok saya, ada identifikasi masalah. Menurut hasil penelitian kami, berikut adalah hasil identifikasi permasalahan yang terdapat pada laporan kami. Yaitu yang pertama ada kemiskinan menjadi faktor utama terjadinya tindakan eksploitasi anak pada pengemis. Kemudian ada program rumah singgah yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Serang sebagai upaya penanggulangan orang-orang terlantar tidak berjalan efektif. Kemudian yang ketiga adalah jumlah anak jalanan yang kian bertambah tiap tahunnya. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana tahapan dari proses pembuatan liputan investigasi yang berjudul Derita Anak Jalanan, Siapa yang Harus Disalahkan. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah membuat liputan investigasi. Kemudian yang kedua ada mengaplikasikan semua ilmu pengetahuan tentang liputan investigasi yang telah didapat pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Kemudian ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama adalah manfaat akademik. Melalui penulisan laporan ini dapat memperkaya referensi terkait tahapan dalam pembuatan laporan investigasi. Yang kemudian ada pengalaman dalam menyusun sebuah karya investigasi sangat bermanfaat dalam mempersiapkan karir di bidang jurnalisme, hak sebagai wartawan, editor, atau profesi media lainnya. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama itu adalah memahami tahapan yang ada di balik sebuah karya investigasi dapat membantu meningkatkan pengetahuan ilmu jurnalistik serta memperluas keberagaman sudut pandang. Kemudian yang kedua adalah laporan ini dapat digunakan untuk mengembangkan ide dalam pembuatan liputan investigasi. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing rangkaian satuan pendahuluan. Bab 1 yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua yaitu landasan teori. Dalam bab ini membahas tentang landasan akan sebuah materi yang akan dipaparkan menggunakan pernyataan dari para ahli. Kemudian adalah bab ketiga, metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam liputan investigasi Derita Anak Jalanan, Siapa yang Harus Disalahkan. Kemudian bab keempat adalah hasil dan pembahasan. Dalam bab ini berisi tentang hasil dan juga pembahasan yang telah didapat mengenai film fiksi yang berjudul Derita Anak Jalanan, Siapa yang Harus Disalahkan. Kemudian bab 5 yaitu penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran yang telah dipaparkan oleh penulis. Kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama itu berita. Menurut Concise Oxford English Dictionary, berita atau news adalah informasi yang menarik atau yang berarti tentang kejadian-kejadian mutakhir. Meskipun demikian, sesuai yang northward itu sendiri bersifat relatif. Bagi orang tertentu mungkin menarik dan penting, tetapi belum tentu demikian bagi orang lain. Itulah
berita yang dapat saya sampaikan. See you the next video.